puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan, nikmat kesehatan, pikiran sehingga kita dapat bermuajah kembali dalam forum pagi hari ini. Dan selawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan kepada Sayyidina Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram wal-Muhtaram Bapak Kiai Muhammad Suparman selaku guru kita semua dan mas santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bermuajah kembali dalam forum pagi hari ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan berkah, hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama meniatkan dalam diri kita untuk mencari ridha Allah SWT, mensyukuri nikmatnya serta menghilangkan kejahalan dan tentunya untuk menegakkan kalimatillah ala haliniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik, Mas nanti sekalian, kita masih fokus ke pembahasan Anwa'ul Fa'il Al-Mudmar. Kita lanjutkan ke paragraf selanjutnya. Sebelumnya kami persilahkan kepada Pak Kiai Suparman. Tafadhol Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasta'inuhu wa nasta'hdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassallallahu wasallam ala habibina wa nabiyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Baiklah para mahasiswa sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita masih tentang fa'il mudmar. Yaitu sampailah kita kepada fa'il dhamir ghaibah, yaitu fa'il untuk jamak muannas salim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi ulumihi wa misalu dhamiril ghaibati. Adapun contoh fa'il dengan dhamir orang ketiga banyak, min jam'il inasi dari jamak muannas salim, itu seperti dorobna, telah memukul sapa mereka wanita-wanita. Min nahwi qaulika, dari contoh perkataan Anda, al-fatayatu, adapun para wanita-wanita muda, dorobna itu memukul sapa mereka wanita-wanita muda, aduatihinna, pada musuh-musuh mereka.
aduatihina pada musuh-musuh mereka. Dorobna di situ adalah fi'il madhi, dibaca mabni sukun karena bersambung dengan nun niswah. Sementara nun niswah adalah domir baris mutasil dibaca mabni fathah menempati tempatnya rofa sebagai fa'il. Wakadha dan demikian juga hafidna pada kalimat hafidna. Min nahwi kaulika dari contoh ucapan Anda. An-nisa'u adapun para wanita. Hafidna itu telah menjaga sapa mereka wanita. Amanatihinna pada amanah-amanah mereka. Hafidna adalah fi'il madhi dibaca mabni sukun karena bersambung dengan nun niswah. Sementara nun niswah adalah domir baris muttasil dibaca mabni fathah menempati tempatnya rofa sebagai fa'il. Wakadha dan demikian juga istahadna pada kalimat istahadna min nahwi kaulika dari contoh ucapan Anda al-banatu istahadna. Al-banatu adapun anak-anak perempuan istahadna itu bersungguh-sungguh sapa mereka. Istahadna adalah fi'il madhi dibaca mabni sukun karena bersambung dengan nun niswah. Sementara nun niswah adalah domir baris muttasil dibaca mabni fathah menempati tempatnya rofa sebagai fa'il. Kemudian yang berikutnya adalah fa'il yang berbentuk domir munfasil. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa kullu hadhihi al-anwa'i. Adapun
Setiap dari inilah macam-macam. Al-Isna Asyara yang 12. As-sabiqatu yang telah lalu, yang telah kita bahas tadi. Yusama itu dinamakan apa kulu hadhil anwa ad-dhamira pada dhamir fiha yang di dalamnya dhamiral muttasila itu dhamir muttasil. Saya ulangi. Yusama itu dinamakan ad-dhamiru apa dhamir fiha yang di dalamnya 12. Ad-dhamira al-muttasila itu dhamir muttasil. Saya ulangi, wa kullu hadhil anwa'i, adapun tiap-tiap dari inilah macam, al-isna asyara yang 12, as-sabiqatu yang telah berlalu, telah kita bahas, yusama itu dinamakan ad-dhamiru apa dhamir, fiha di dalamnya 12, ad-dhamira al-muttasila itu dhamir muttasil. Wa ta'rifu adapun pengertiannya dhamir muttasil annahu bahwa sungguhnya pengertian dhamir muttasil huwa dia dhamir muttasil alladzi itu yang layuk tadiu yang tidak dimulai bihi dengannya alladzi al-kalamu apa kalam walayaqau dan tidak jatuh ba'da ilah setelah ilah fi halatil ikhtiyari dalam keadaan normal, dalam keadaan ikhtiar. Jadi yang disebut dengan dhamir muttasil yang ada 12 macam tadi itu adalah dhamir yang tidak didahului kalimat apapun dan juga tidak jatuh setelah illa. Wa misaluha adapun contohnya yang jatuh setelah ilah. Ya'ti itu datang fi nau'in akhara di dalam macam yang lain minat dhamiri dari dhamir. Yusama yang dinamakan apa dhamir ad-dhamira al-muttasila. Dhamir muttasil. Jadi kalau jatuh setelah ilah itu disebut dhamir muttasil. Atau juga yang menggunakan iya, iyaka, iyahu. Bisa yang jatuh setelah ilah, bisa didahului iya. Itu disebut dhamir munfasil. Wahwa adapun dhamir munfasil, alladzi itu dhamir yang yubtada'u didahului bihi dengannya alladzi wayaqa'u dan jatuh apa dhamir ba'da ilah setelah ilah
fi halatil ikhtiari dalam keadaan ikhtiar, dalam keadaan normal. Takulu maka bisa mengatakan sapa Anda ma doroba ila an ma doroba ila ana. Ma tidaklah doroba telah memukul ila ana kecuali sopo aku. Ma tidaklah doroba telah memukul illa ana kecuali sopo aku. Jadi doroba di situ adalah fi'il madhi dibaca mabni fathah. Ana, oh ya, illa ini adalah huruf hasr dan istisna. Illa huruf hasr dan istisna dibaca mabni sukun. Ana ini mustasna. Mustasna dari kalam nakis. Ana ini adalah mustasna dari kalam nakis. Dibaca mabni sukun menempati tempatnya rofa sebagai fa'il. Ini fa'il dalam bentuk dhamir munfasil. Kemudian contoh berikutnya adalah ma doroba ila nahnu. Kalau ana tadi dhamir munfasil untuk mutakalim wahdah, sekarang nahnu dhamir munfasil untuk mutakalim ma'al ghair atau mu'adim nafsahu. Ma doroba ila nahnu, ma tidaklah doroba memukul sapa. Ma doroba tidaklah memukul ila kecuali nahnu sapa kami. Doroba fi'il madhi dibaca mabni fathah. Ila ini huruf hasr dan istisna dibaca mabni sukun, sementara nahnu adalah mustasna isim yang jatuh setelah huruf istisna. Mustasna dibaca mabni dhammah menempati tempatnya rofa sebagai fa'il. Fa'il dalam bentuk dhamir munfasil. Ma doroba ila anta. Ma tidaklah doroba telah memukul illa kecuali anta sopo Anda. Doroba ini fi'il madhi dibaca mabni fathah. Illa huruf hasr dan istisna dibaca mabni sukun. Anta mustasna dibaca mabni fathah menempati tempatnya rofa sebagai fa'il. Untuk dhamir mufrad mudzakkar mukhatab. Berikutnya dengan anti mufrad muannas mukhatabah. Ma doroba ila anti. Ma doroba tidaklah memukul illa kecuali anti sopo kamu, perempuan. Doroba fi'il madhi dibaca mabni fathah. Ila huruf hasr dan istisna
dibaca mabni sukun. Anti mustasna dibaca mabni mustasna domir munfasil. Mustasna domir munfasil dibaca mabni kasrah menempati tempatnya rofa sebagai fa'il. Ma doroba ila antuma. Ma doroba ila antuma. Tidaklah memukul ila antuma kecuali Anda berdua. Doroba fi'il madhi dibaca mabni fathah ila huruf hasr dan istisna. Dibaca mabni sukun. Antuma mustasna domir munfasil dibaca mabni dumah menempati tempatnya rofa sebagai fa'il. Yang dihitung taknya ya, jadi mabni dumah karena taknya yang dihitung. Memnya adalah huruf imat, huruf penopang, huruf imat, sementara alifnya adalah tanda tasniyah. Ma doroba ila antum. Ma doroba ila antum. Ma doroba tidaklah memukul ila antum kecuali sapa kalian. Laki-laki. Doroba fi'il madhi dibaca mabni fathah. Ila huruf hasr dan istisna dibaca mabni sukun. Kemudian antum adalah mustasna domir munfasil dibaca mabni dumah menempati tempatnya rofa sebagai fa'il. Yang dihitung taknya ya. Memnya tanda jamak. Wa ma doroba ila antunna. Wa ma doroba ila antunna. Ma doroba tidaklah memukul illa kecuali antunna sopo kalian perempuan. Doroba fi'il madhi dibaca mabni fathah. Ila huruf hasr dan istisna dibaca mabni sukun. Antunna mustasna dibaca mustasna domir munfasil dibaca mabni dumah menempati tempatnya rofa sebagai fa'il. Ma doroba ila huwa. Sekarang berpindah ke domir-domir gaib. Ma doroba illa huwa tidaklah memukul illa huwa kecuali sopo dia. Doroba fi'il madhi dibaca mabni fathah. Illa huruf hasr dan istisna dibaca mabni sukun. Huwa
Dua domir munfasil, ya, mustasna domir munfasil dibaca mabni fathah menempati tempatnya rofa sebagai fa'il. Berikutnya madoroba ilahiyah. Madoroba tidaklah memukul ilahiyah kecuali dia perempuan. Doroba fi'il madhi dibaca mabni fathah. Illa huruf hasr dan istisna dibaca mabni sukun. Dia mustasna domir munfasil dibaca mabni fathah. Menempati tempatnya rofa sebagai fa'il. Ma doroba ilahuma. Doroba fi'il madhi dibaca mabni fathah. Ilah huruf hasr dan istisna dibaca mabni sukun. Huma mustasna domir munfasil dibaca mabni dumah. Yang dihitung kalau ghaibah itu hak ya, ganti ya. Baca mabni dhammah menempati tempatnya rofa sebagai fa'il. Memnya huruf imad, alifnya tanda tasniyah. Berikutnya adalah madoroba ilahum. Madoroba ilahum. Tidaklah memukul ilahum kecuali sapa mereka. Doroba fi'il madhi dibaca mabni fathah menempati doroba fi'il madhi dibaca mabni fathah. Illa huruf hasr dan istisna dibaca mabni sukun. Hum mustasna dhamir munfasil dibaca mabni dumah menempati tempatnya rofa sebagai fa'il. Memnya tanda jamak. Dan yang terakhir madoroba ilahunna. Madoroba ilahunna. Madoroba tidaklah memukul ilahunna kecuali sapa mereka perempuan. Secara lengkap, ma-nya adalah huruf nafi dibaca mabni sukun. Doroba fi'il madhi dibaca mabni fathah. Illa huruf hasr dan istisna dibaca mabni sukun. Hunna mustasna dibaca mustasna dhamir munfasil dibaca mabni dhammah menempati tempatnya rofa sebagai fa'il. Wa ala hadza, dan berdasarkan dhamir munfasil di atas, yajri maka berlaku al-qiyasu apa qiyas. Wa sayati dan akan datang bayanu anwa'il
dhamiril munfasili. Nanti ada pembahasan khusus tentang macam-macam dhamir munfasil. Bi awsa'a, dengan pembahasan yang lebih luas. Min hadhil isyarati, dari inilah isyarah. Fi babil mubtada'i wal khabari, di dalam bab mubtada dan khabar. Demikianlah para mas santri sekalian, pembahasan tentang fa'il dhamir muttasil, dan juga contoh-contoh fa'il dhamir munfasil yang jatuh setelah illah. Barangkali sudah ada yang bisa kita diskusikan, ya. Kami persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai Suparman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Pak Madi. Oke. Menika untuk ilah kok bisa dikatakan mabni sukun itu kenapa, Yai? Kan musanna, tapi dikatakan mabni sukun, dibaca mabni sukun. Ya. Oke. Oh ya. Illah. Ya, illah, huruf illah itu kalau dieja itu kan alif di kasroh, kemudian lamnya ditasdid, artinya itu double lam, ya. Itu lamnya dua, ya. Lam yang pertama disukun, kemudian lam yang kedua di fathah, kemudian diakhiri dengan alif lagi. Karena diakhiri dengan alif, ya, alif yang enggak ada harokatnya itu dianggap alif yang bertanda sukun. Maka huruf-huruf yang berakhiran dengan alif semuanya dikatakan mabniun alas sukuni. Itu, Pak. Oh, ngaten nggih. Nggih, matur nuwun, Yai. Biasanya kita terpancing suaranya, gitu ya. Iya, terus tapi harus kita eja. Semoga yang lain. Izin Assalamualaikum Pak Yai. Silakan. Ya, silakan, Pak. Apakah ada perbedaan antara dorobtu dengan ma doroba ila anna? Pak Kiai sepertinya termute, Pak Kiai. Iya. Masih mute, Yai Suparman. Oke. Perbedaan antara madoroba ila ana dengan dorobtu itu yang pertama dari sisi fa'il. Dari sisi fa'il.
Kalau dorobtu berarti dia menggunakan domir muttasil, ya. Menggunakan domir muttasil yaitu ta fa'il. Dari sisi fa'ilnya. Kemudian kalau ma doroba ila ana berarti dia menggunakan domir munfasil yaitu ana. Itu dari sisi fa'ilnya. Kemudian kalau dari sisi makna, dorobtu berarti dia hanya menceritakan satu sisi dorobtu, bahwa aku telah memukul, tidak memperhitungkan pihak-pihak lain. Bisa jadi saya memukul, bisa jadi dia juga memukul, bisa jadi keduanya memukul, bisa jadi kamu juga memukul, bisa jadi mereka memukul. Tapi yang penting di situ adalah saya memukul. Tidak melihat pihak-pihak lain. Berbeda dengan ma doroba ila ana, itu sudah mengandung hasr, sudah mengandung istisna. Artinya hanya saya yang memukul. Orang lain nggak ada yang memukul. Itu dari segi makna, ya. Jadi perbedaan dorobtu dan ma doroba ila ana itu dari segi hasr, ya, membatasi. Artinya hanya aku yang memukul. Begitu, Pak. Baik, Yai. Terima kasih. Monggo Bu Antin. Sebenarnya pertanyaannya sama dengan Pak Edwin ya sebelumnya ini ya. Jadi sudah jelas, sudah agak paham mana yang dhamir muttasil dan munfasil. Tadi yang mau ditanyakan, yang mau saya tanyakan itu, tapi dengan pertanyaan ini jadi agak paham perbedaannya dari segi makna, nggih, Pak Kiai. Tapi kalau untuk ciri-cirinya, penjelasannya atau gimana nanti, nggih, seperti tadi ya, bayanuhu. Ya. Jazakallah Pak Kiai. Masih ada yang lain atau kita lanjutkan dulu? Lanjut Pak Yai, tinggalipun sampun mboten wonten nih. Ingkang tanglet. Kita lanjutkan berikutnya ke marfu'at yang kedua, yaitu naibul fa'il. Maka disemak ke halaman 96. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Anna ibu anil fa'ili. Bab berikutnya adalah membicarakan tentang pengganti fa'il. Kala berkata sapa Imam Al-Ajurum,
rahimahullah taala. Babul maf'uli. Adapun ini itu bab maf'ul, objek alladzi yang lam yusamma tidak disebut fa'iluhu apa fa'ilnya. Objek yang enggak disebutkan subjeknya. Wahwa adapun naibul fa'il, al ismu itu isim, al marfu'u yang dibaca rofa, alladzi yang lam yudkar tidak disebutkan, ma'ahu bersamanya isim, fa'iluhu apa fa'ilnya, pelakunya. Jadi yang disebut dengan naibul fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa, yang fungsinya dia menempati tempatnya fa'il, dan didahului dengan fi'il mabni majhul atau kata kerja pasif. Jadi lebih jelasnya, yang namanya naibul fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa, yang menempati tempatnya fa'il setelah fa'ilnya dibuang karena satu tujuan, karena suatu tujuan fa'ilnya dibuang, dan didahului dengan fi'il mabni majhul atau fi'il atau kata kerja pasif. Wa aqulu dan berkata sapa aku, Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, qad yakunu terkadang ada al-kalamu apa kalam, pembicaraan, mu'allafan itu disusun, min fi'lin dari fi'il, wa fa'ilin dan fa'il, wa maf'ulin bihi dan maf'ul bihi. Nahwu contoh, qata'a Muhammadun al-ghusna. Qata'a telah memotong, Muhammadun sapa Muhammad, al-ghusna pada cabang, pada cabang pohon. Pada apa? Pada Mahmudun, Kiai. Mboten Mahmudun, mboten Muhammadun. Oh, Mahmudun. Nggih. Qata'a telah memotong, Mahmudun sapa Mahmud, al-ghusna pada cabang pohon. Itu contoh yang disusun, ya, kalam yang disusun berupa fi'il, fa'il, dan maf'ul. Wa nahwu dan juga contohnya hafidhu Khalilun ad-darsa. Hafidhu telah menghafal, Khalilun sapa Khalil,
ad-darsa pada pelajaran. Itu juga sama, ya. Qata'a maupun hafidho itu sama-sama fi'il. Mahmudun dan khalilun itu fa'il. Al-husna dan ad-darsa itu adalah maf'ul bih. Atau yang dengan menggunakan fi'il mudhari'. Yaqta'u Ibrahimu al-husna. Yaqta'u sedang memukul, Yaqta'u sedang memotong Ibrahimu sapa Ibrahim al-husna pada cabang. Yahfadu wa yahfadu dan sedang menghafal Aliun sapa Ali ad-darsa pada pelajaran. Nah, itu juga sama fi'il, fa'il, maf'ul. Yaqta'u dan yahfadu sama-sama fi'il mudhari'. Ibrahimu dan Aliun sama-sama fa'il. Al-husna dan ad-darsa maf'ul. Waqad yahdzifu dan terkadang dibuang. Waqad yahdzifu dan terkadang dibuang. Al-mutakallimu waqad yahdzifu, waqad yahdzifu dan kadang membuang. Al-mutakallimu sapa orang yang bercerita, orang yang berkata, al-fa'ila pada fa'il, min hadzal kalami dari inilah kalam, wa yaktafi dan merasa cukup sapa mutakalim bidzikril fi'li dengan menyebutkan fi'il wal maf'uli dan maf'ulnya. Bisa ulangi. Waqad yahdzifu al mutakallimu al fa'ila. Waqad yahdzifu dan terkadang membuang al-mutakallimu sapa orang yang berbicara al-fa'ila pada membuang fa'il. Min hadzal kalami dari inilah kalam, wa yaktafi dan merasa cukup sapa mutakallim bidzikril fi'li dengan menyebutkan fi'ilnya wal maf'uli dan maf'ulnya. Wahina idin dan ketika ini yajibu maka wajib alaihi atasnya mutakalim orang yang bercerita ayyughayyira untuk merubah sapa mutakalim suratal fi'li pada bentuk fi'ilnya. Wa yughayyira dan merubah sapa mutakalim suratal maf'uli pada bentuk maf'ulnya aidon hale juga. Jadi terkadang seorang penutur, seorang yang bercerita itu ingin meringkas pembicaraan dengan membuang fa'ilnya. Maka dalam keadaan tersebut bisa dilakukan, tetapi wajib mengadakan dua perubahan. Perubahan yang pertama adalah perubahan pada sisi fi'il. Fi'ilnya harus dirubah menjadi
kata kerja pasif atau fi'il mabni lil majhul. Kemudian yang kedua juga merubah dari sisi maf'ul. Maf'ulnya dari maf'ul bih yang nasab dibuat menjadi rofa. Kita lanjutkan. Amma takziru suratil fi'li. Adapun perubahan bentuk fi'il, fasayati maka akan datang al-kalamu apa pembicaraan alaihi atasnya perubahan bentuk fi'il. Wa amma takziru suratil maf'uli, adapun perubahan bentuk maf'ul, fa innahu maka sesungguhnya bada'an kana mansuban, setelah ada apa maf'ul bih mansuban itu dibaca nasab, yusayiru maka merubah sapa mutakalim hu padanya maf'ul bih marfu'an menjadi dibaca rofa. Bayatihi dan memberikan sapa mutakalim hi padanya maf'ul bih ahkamal fa'ili pada hukum-hukum fa'il. Min wujubi takhirihi anil fi'li. Jadi yang pertama adalah wajib jatuh setelah fi'il, tidak boleh jatuh sebelum fi'il. Wa ta'nisi fi'lihi lahu ingkana mu'annasan. Kalau naibul fa'ilnya mu'annas, fi'ilnya juga mu'annas. Wa ghaira dzalika dan lain sebagainya. Wa yusama dan dinamakan apa maf'ul bih hina idin, setelah mengalami perubahan-perubahan tadi, naibal fa'ili itu naibul fa'il atau al-maf'ulu alladzi lam yusamma fa'iluhu, atau dalam istilahnya Imam Al-Ajurrum itu disebut maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Maka dari 8 contoh, ada berapa tadi? Maka dari 4 contoh di atas, kalau kita gunakan keterangan tadi, jadilah qata'a mahmudun al-ghusna menjadi quti'a al-ghusnu. Menjadi quti'a al-ghusnu. Caranya adalah fi'il madhi itu di dhammah awalnya dan di kasroh sebelum akhir. Di dhammah awalnya, di kasroh sebelum akhir. Jadi quti'a al-ghusnu. Kalau naibul fa'il tinggal dibaca rofa saja. Kemudian contoh yang kedua, hafidho khalilun ad-darsa menjadi hufidho ad-darsu. Hufidho ad-darsu.
Sedangkan apabila fi'il mudhari' maka di dhammah awalnya dan di fathah huruf sebelum akhir. Yatta'u Ibrahimu al-ghusna menjadi yukta'u al-ghusnu. Yukta'u al-ghusnu. Yukta'u al-ghusnu. Al-Husnu. Ya, dipotong apa cabang. Ya. Kemudian yang contoh yang keempat, yahfadhu aliyun ad-darsa menjadi yuhfadhu ad-darsu. Yuhfadhu ad-darsu ya. Yuhfadhu ad-darsu. Nah, itulah baik al-husnu maupun ad-darsu itulah yang disebut naibul fa'il. Jadi maf'ul bih, ya, objek kalimat yang dirubah hukumnya menjadi rofa, kemudian menempati tempatnya fa'il. Karena fa'ilnya tidak disebutkan. Itulah yang disebut dengan naibul fa'il. Nah, dengan cara merubah fi'ilnya menjadi fi'il mabni majhul atau kata kerja pasif. Monggo kalau ada yang didiskusikan, silakan. Izin bertanya Pak Kiai. Monggo Bu, monggo. Ini mengkonfirmasi pemahaman saya ya. Jadi kalau itu fi'il madi maupun mudhari itu nanti fa'il. Tapi ketika jadi fi'il madi majul maupun fi'il mudhari majul nanti ke naibul fa'il. Begitu? Leres mboten Pak Kiai? Ya, betul. Kalau fi'il madi maupun mudhari yang maklum itu artinya positif ya. Apa namanya? Aktif, kata kerja aktif itu namanya fa'il. Kalau untuk yang pasif itu namanya naibul fa'il. Betul. Terus yang kedua, perubahannya itu juga di fa'ilnya ya? Maaf, di maf'ul bihinya yang menjadi naibul fa'il ya tadi ya? Ya. Tadi kan disebutkan al-husnu dan ad-darsu ya. Ya, maf'ul bih yang kemudian dirubah menjadi rofa. Ya, jadilah naibul fa'il. Itu yang maf'ul. Kalau yang fa'ilnya menjadi fi'ilnya menjadi fi'il majul tadi, kalau fi'il madi pertamanya di dhammah sebelum huruf akhir di kasroh. Kalau ya. yang mudhari awalnya di fathah sebelum akhir di awalnya di dhammah juga. Awalnya di dhammah sebelum akhirnya di fathah. Betul, yeah. Itu kalau yang dulu kalau yang kalimat-kalimat ini kalimat-kalimat yang contohnya yang masih apa? Mudah ya Pak Kiai. Kalau yang itu nanti kaidahnya berbeda lagi ya. Ya, untuk yang naibul fa'il dalam bentuk
dalam bentuk fiil isim-isim dohir masih begitu. Nanti kalau dalam bentuk fiil naibul fa'ilnya adalah bentuk domir, ya, nanti ada pembahasan sendiri. Oke. Nggih, jazakallah Pak Kiai. Nggih. Tambah bingung, tapi perlu belajar. Nanti diulang lagi. Nggih. Nanti sebentar lagi ya. Kita lanjutkan. Nggih, Kiai. Lanjut Pak Kiai. Tapi Pak Kiai sedang ini nggak Pak? Sedang batuk-batuk khawatir terganggu gitu. Mas, apa ya? Alergi dingin apa ya? Oh, kalau pagi sering. Oh, iya. Yaitu alergi dingin itu Kiai Suparman. Kalau pagi batuk. Ya. Sering hujan terus. Nggih. Prayogi ngunjuk jeruk nipis Kiai Suparman. Oh, nggih, siap. Ya jeruk nipis nggih anget-anget bibar wungu sare mengke sak bibaripun tindak wingking menika ngunjuk toya jeruk nipis anget. Wae ngaten nggih. Nggih. Insyaallah mangke menstabilkan tenggorokan, menstabilkan perut. Langkung prayogi. Alhamdulillah. Niki kathah kok jeruk nipis, Pak Ji. Mila menika sekilo dos wonten Solo sekilo namung 10.000 Kiai. Niki teng kebon pondok ning atas rontok juga. Nggih. Nggih, kita lanjut nggih. Nggih, Kiai. Berikutnya akan kita bahas tentang perubahan fiilnya. Qala berkata sapa Imam Al-Ajurumi, fa in kana maka apabila ada al-fi'lu apa fi'il madian itu fi'il madi dumma maka di dhammah. Tadi yang saya sampaikan ya, ini di sini sudah dituliskan. Dumma maka di dhammah awaluhu apa huruf yang awalnya wa kusira dan di kasroh ma apa huruf qabla akhirih yang sebelum akhirnya. Di dhammah awalnya, di kasroh huruf sebelum akhirnya. Wa in kana dan apabila ada apa fi'il mudhari'an itu fi'il mudhari' dumma maka di dumma awaluhu apa huruf awalnya wa futiha dan di fathah ma apa huruf qabla akhirih yang sebelum akhirnya. Wa aqulu dan berkata sapa aku Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid Dzakara menyebutkan al-musannifu sapa penulis yaitu Imam Al-Ajurum rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fi hadhil ibarati di dalam inilah keterangan ibarah at-tajirati pada perubahan alati yang tahdusu terjadi
apa perubahan fil fi'li di dalam fi'il. Alati yang tahdusu terjadi fil fi'li di dalam fi'il indah hadfi fa'ilihi ketika dibuang fa'ilnya. Wa isnadihi dan penyandarannya ila maf'uli kepada maf'ulnya. Wadhalika ada hal yang demikian itu anahu bahwa sesungguhnya fi'il idza kana apabila ada apa fi'il madian itu fi'il madi dumma maka di dhammah awaluhu apa awalnya fi'il bakusiro dan dikasroh al harfu apa huruf alladhi yang qabla akhirihi sebelum akhirnya. Fatakulu maka bisa mengatakan sapa Anda quti'a al-husnu dari qata'a Mahmudun al-husna menjadi quti'a al-husnu. Quti'a telah dipotong, al-husnu apa cabang. Wa khufidho ad-darsu dari kalimat hafidho khalilun ad-darsa menjadi khufidho ad-darsu. Khufidho telah dihafal ad-darsu apa pelajaran. Wa in kana dan apabila ada al-fi'lu apa fi'il mudhari'an itu fi'il mudhari' dumma maka di dumma awaluhu apa awalnya fi'il mudhari' wa futiha dan di fathah al harfu apa huruf alladhi yang qabla akhirihi sebelum akhirnya fi'il. Fatakulu maka bisa mengatakan sapa Anda yukta'u al-husnu dari kalimat yakta'u Ibrahimu al-husna menjadi yukta'u al-husnu. Wa yufadu ad-darsu dari kalimat yahfadu aliyun ad-darsa berubah menjadi yufadu ad-darsu. Yufadu telah dihafal ad-darsu apa pelajaran. Itulah para mahasantri sekalian penjelasan dari apa yang saya sampaikan di muka tentang perubahan yang harus dilakukan oleh mutakalim apabila ingin meringkas kalimat dengan menghilangkan fa'il. Perubahan yang pertama wajib merubah fi'ilnya dari fi'il yang maklum menjadi fi'il yang mabni majhul. Caranya adalah untuk fi'il madhi di dhammah awalnya dan di kasroh huruf sebelum akhir.
Sementara untuk fi'il mudhari caranya dengan di dhammah awalnya dan di fathah huruf sebelum akhir. Kemudian perubahan yang kedua adalah merubah maf'ul bih itu sendiri dari keadaan nasab menjadi rofa. Oke, sampai di sini dulu. Ada masalah, ada kesulitan? Sementara sampun cekap Yai, mangke dikantun diperdalam malih, dipun ulangi malih. Ya ini tadi sifatnya mengulang yang ada di atas. Nggih. Mungkin cukup ya Pak Kiai atau dijelaskan Pak Kiai? Oh gitu. Ini sebenarnya tinggal sedikit ini. Oh tinggal sedikit. Aksam. Monggo Pak Kiai dilanjut. Ke mubtada khobar. Kita lanjutkan sedikit tentang macam-macam naibul fa'il tadi yang ditanyakan oleh Bu Antin. Nanti berlaku kias tadi ya, maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya ya ini. Nanti di dhammah awalnya di kasrah sebelum akhir nanti bisa begitu terus. Bukan yang fi'il mudhari nanti di dhammah awalnya di fathah sebelum akhir. Oke, aqsamu naibil fa'ili. Macam-macam naibul fa'il. Qala berkata sapa Imam Al-Ajurrum bahwa adapun naibul fa'il ala qismaini. Ala qismaini itu ada dua macam. Dohirun yaitu naibul fa'il yang dalam bentuk isim dohir. Wa mutmarun dan naibul fa'il dalam bentuk isim domir. Fadhohiru maka ada pun naibul fa'il yang dalam bentuk isim dohir. Nahwu qaulika itu seperti contoh perkataan Anda. Duriba telah dipukul Zaidun sapa Zaid. Duriba fi'il madi lil majhul dibaca mabni fathah, Zaidun naibul fa'il dibaca rofa, tanda rofa'nya dhammah karena isim mufrad. Demikian juga yudrobu Zaidun. Yudrobu sedang dipukul Zaidun sapa Zaid. Yudrobu fi'il mudhari dibaca rofa, tanda rofa'nya dhammah karena fi'il mudhari sampai akhir. Zaidun naibul fa'il. Demikian juga ukrimu amrun. Ukrimu memuliakan sapa aku, amrun ukrimu yukramu amrun. Yukramu amrun. Ukrimu dimuliakan amrun sapa amr. Yukramu sedang dimuliakan amrun sapa amr. Jadi amrun di situ adalah naibul fa'il dibaca rofa, tanda rofa'nya dhammah karena isim mufrad. Sedangkan ukrimu itu fi'il madi, yukramu fi'il mudhari lil majhul.
Wal mudmaru adapun naibul fa'il dhamir isna asyara itu ada 12. Nahwu qaulika seperti contoh perkataanmu duribtu. Nah, kalau biasanya kan dorobtu ya. Ini duribtu, dipukul sapa aku. Taknya ini adalah naibul fa'il. Dhamir mutasil dibaca mabni dhammah menempati tempatnya rafa. Duribna, telah dipukul sapa kami. Lanya ini adalah naibul fa'il, dhamir mutasil dibaca mabni sukun menempati tempatnya rafa. Duribta, dipukul sapa aku, dipukul sapa kamu. Tak di situ adalah naibul fa'il, dhamir mutasil dibaca mabni fathah menempati tempatnya rafa. Kemudian duribti, dipukul sapa kamu perempuan. Ti di situ adalah naibul fa'il dibaca naibul fa'il dhamir mutasil dibaca mabni kasrah menempati tempatnya rafa. Demikian juga duribtuma, dipukul sapa kamu berdua. Tak di situ adalah naibul fa'il dhamir mutasil dibaca mabni dhammah menempati tempatnya rafa. Duribtum, dipukul sapa kalian. Tak di situ adalah naibul fa'il dhamir mutasil dibaca mabni dhammah menempati tempatnya nasab. Duribtunna, dipukul sapa kalian perempuan. Taknya adalah naibul fa'il dhamir mutasil dibaca mabni dhammah menempati tempatnya rafa. Duriba, dipukul sapa dia laki-laki. Naibul fa'ilnya adalah huwa muqaddar. Wa duribat, dipukul sapa dia perempuan. Fa'ilnya naibul fa'ilnya adalah hiya muqaddarah. Duriba, dipukul sapa berdua. Dipukul sapa keduanya. Fa'ilnya naibul fa'ilnya adalah alif. Alif tasniyah, naibul fa'il. Duribu, telah dipukul sapa mereka laki-laki. Naibul fa'ilnya adalah wawu jamak. Duribna, dipukul sapa mereka perempuan. Naibul fa'ilnya adalah non niswah. Aku lu berkata sapa aku. Maksudnya adalah Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Yan qasimu terbagi naibul fa'ili apa naibul fa'il kama sebagaimana in qasama terbagi al fa'ilu apa fa'il. Jadi intinya adalah naibul fa'il itu pembagiannya kayak fa'il, ada naibul fa'il dhohir, ada naibul fa'il dhamir. Sedangkan yang dhamir ada dua, naibul fa'il dhamir muttasil, ada naibul fa'il dhamir munfasil. Nah, 12 itu rinciannya adalah 2 dhamir mutakalim, 5 dhamir mukhatab mukhatabah, dan 5 dhamir ghaib ghaibah sebagaimana pelajaran yang telah lalu.
Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Ustadz Jul. Baik, terima kasih Pak Kiai Suparman atas pembahasannya. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas naibul fa'il sampai ke pembahasan terakhir aksamu naibil fa'il. Insyaallah besok kita masuk ke pembahasan al-mubtada wal khabar insyaallah. Barangkali kita tutup, ada pertanyaan terlebih dahulu terkait aksam naibil fa'il. Khalas Ustaz Zul. Malas ya. Pahimna ya insyaallah. Baiknya insyaallah. Baik tuh. Sekarang baik ya Suparman, nafa'allahu bi'ulumikum wa bikum. Selanjutnya mari kita sama-sama menyimak dan mengaminkan doa yang dipimpin oleh Pak Kiai Suparman. Kami mohonkan kepada Pak Kiai untuk dapat memimpin doa. Baik para mas santri sekalian, untuk mengakhiri taklim kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu ala asma'ikal husna wa sifatikal ulya wa af'alikal husna. Allahumma lakal hamdu ala ma mananta bi alaina min bi'sati nabiyyikal karim al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lakal hamdu ala ma an'amta bi alaina min suluki tariqi salafuna salih fi hajit talabil ilm. Allahumma ya Allah, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shigharan. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wala taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Allahumma alimna bi fikhin fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma alimna bi fikhin fid din wa alimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah, Rabbana aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Amin. Ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah, Rabbana ya Allah, bi rahmatika nastaghis. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr ya arhamar rahimin ya azizul ghaffar bi rahmatika nastaghis. Rabbana la ta' lana dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan fiha laka ridha illa qadaitaha wa yasartaha ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jazakumullah ahsanal jaza kepada Pak Kiai Suparman dan Mas Santi sekalian. Semoga kita senantiasa istiqomah dan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai pada hari ini menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, saya selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.